Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Baik ya, hari ini sepertinya OJK mengeluarkan sebuah pemberitahuan baru. Dan ini sepertinya juga akan mengejutkan kita semua ya kan, terkait tentang penagihan yang diperbolehkan oleh pihak OJK kepada aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini nelponin kontak darurat kalian. Nah, hari ini siapa yang kalian jadikan kontak darurat? Kira-kira atasan kah, orang tua kah, atau sanak famili dan rekan kerja? Jadi apabila hal ini nanti terjadi, kalian harus mengetahui masalah ini. Dan hari ini banyak yang bertanya-tanya. Setelah kemarin lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari ya, ternyata pihak OJK mengembalikan kepada pihak ketiga dan keempat. Mereka memperbolehkan pihak ketiga dan keempat ya untuk kembali melakukan penagihan. Sepertinya peraturan ini masih cukup amburadul kalau menurut asumsi pribadi aku, di mana pihak OJK tidak membolehkan pihak aplikasi menagih untuk lebih dari 90 hari, namun memperbolehkan pihak ketiga dan keempat untuk melakukan penagihan. Nah, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini, kalian juga bisa mengetahui ya kapan ya pihak aplikasi ini boleh menghubungi kontak darurat. Jadi apabila memang hal ini nanti terjadi atau tidak terjadi, yang penting kalian sudah mengetahui apa yang diperbolehkan OJK dan yang tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Oke, ini dia. Oke, baik ya, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini ya kan, sehubungan dengan penagihan yang dilakukan oleh bagian penagihan atau debt collector PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending, dapat kami informasikan bahwa nama yang dicantumkan konsumen sebagai pihak yang dapat dihubungi saat mengajukan pinjaman juga dapat menjadi pihak yang dianggap sebagai kontak darurat konsumen. Dalam hal penagihan, PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending dapat menghubungi pihak yang menjadi kontak darurat apabila sulit dihubungi. Jadi OJK sudah ngasih tahu aplikasi pinjol boleh melakukan peringatan sih ya, sepertinya kepada kontak darurat atau mungkin pemberitahuan kepada kontak darurat apabila memang nomor kita sulit untuk dihubungin. Jadi hari ini di lapangan itu banyak kok teman-teman kita yang hari ini masih cukup ya kooperatif. Mereka menjelaskan bahwasannya hari ini memang belum punya uang, namun hari ini juga banyak aplikasi-aplikasi pinjol itu yang dengan sengaja ya menelpon dan memberitahukan kepada kontak darurat. Jelas ini buat panik untuk teman-teman yang mungkin menjaga privasinya, yang mungkin sedang bersembunyi dengan hutang-hutang supaya jangan orang lain tahu ya kan. Tapi yang OJK ini bilang udah cukup jelas, apabila memang nomor kalian itu sulit untuk dihubungin ya, coba cek apakah nomor kalian sudah aktif atau tidak, atau nomor kalian itu dalam keadaan non aktif atau susah dihubungin. Oke, lanjut dulu ya kan. Namun demikian ya, jelas ini. Namun demikian, pihak yang menjadi kontak darurat bukan merupakan pihak yang menjamin pinjaman atau kredit milik konsumen ya. Jadi nggak ada tanggung jawab si kontak darurat di situ karena mereka bukan penjamin. Jadi apabila hari ini kalian kontak-kontak daruratnya ikut-ikutan ditagih sama aplikasi-aplikasi pinjol, itu dinyatakan salah karena OJK udah ngasih tahu bahwasannya kontak darurat bukan penjamin dari pinjaman yang kita pinjam dari aplikasi pinjol ya. Mereka boleh menghubungi kontak darurat apabila memang nomor kita sulit dihubungi, dan kontak darurat bukan penanggung jawab dari pinjaman uang yang kita pinjam di aplikasi pinjol. Lanjut ya. Pada umumnya pelaku usaha jasa keuangan akan memberikan data akurat
penjelasan dan prosedur kepada pihak yang melakukan penagihan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas penagih. Lanjut, apabila terdapat indikasi atau dugaan kelalaian pelaksanaan prosedur dalam penagihan oleh PUJK, hal tersebut dapat dilaporkan ke OJK ya, untuk selanjutnya menjadi informasi, bahan pengaturan dan pengawasan bagi OJK. Untuk pengaduan terkait cara penagihan debt collector ya, kalian yang hari ini ditagih dengan cara melanggar ketentuan hukum, boleh langsung saja adukan ya. DC-nya itu kami sarankan ibu menyampaikan pengaduannya kepada pihak perusahaan terkait agar dapat ditindaklanjuti dengan menyertakan bukti atau screenshot terkait cara penagihan debt collector tersebut. Cukup tidak memuaskan ya. Kita hari ini masyarakat itu kepengen kalau seandainya mereka itu melaporkan ya. OJK ini perwakilan negara, seharusnya mereka lebih menyahuti apa yang hari ini menjadi masalah untuk masyarakat. Malah ini pihak OJK mengembalikannya kepada perusahaan tersebut. Ya jelas gak mungkin, hari ini masyarakat ini kan belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini pihak DC itu melakukan pelanggaran peraturan. Gak mungkin juga si masyarakat tadi melaporkannya kepada pihak aplikasinya. Ya jelas ini akan ditagih langsung. Dan hari ini masyarakat bukan mau gak bayar loh. Masyarakat ini pengen melunasin semuanya. Tapi memang keadaan dan situasinya hari ini yang belum mampu. Namun pihak OJK malah mengembalikan ini kepada si pemilik perusahaan atau kepada si DC dari atau mungkin customer service dari perusahaan tersebut. Ya ini pasti nggak nyambung kalau menurut aku ya kan. Kita lanjut dulu. Nah ini dia. Jika sekiranya ya perilaku debt collector atau perusahaan yang memperkerjakannya telah melanggar asas ketertiban umum ya dan cenderung mengancam keselamatan, konsumen dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian. Jadi apabila DC dari aplikasi pinjol atau mungkin paylater itu telah mengancam keselamatan kita dan melanggar beberapa ketertiban umum, segera laporkan. Ini perintah langsung dari pihak OJK ya kan. Apabila memang kalian mendapati beberapa pelanggaran ketentuan hukum dan ketertiban umum, maka segera laporkan saja kepada pihak kepolisian. Selain itu, konsumen juga dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia melalui email di pengaduan@afpi.org.id atau melalui telepon di 150505 ya. Jadi udah cukup jelas. Sebenarnya peraturannya ini sih bersifat apa ya kalau menurut aku, seperti tidak di sebelah masyarakat hari ini. Mereka tidak memperbolehkan aplikasi menagih 90 hari tapi mengalihkannya kepada pihak ketiga ya kan. Mereka memperbolehkan pihak aplikasi melakukan pemberitahuan kepada pihak kontak darurat. Namun hari ini kenapa pihak aplikasi pinjol itu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kontak-kontak darurat tadi ya kan. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dan kita terus berharap ya Bapak Ibu OJK yang terhormat, hari ini masyarakat kita banyak yang mengeluhkan ya cara-cara penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol ini. Apalagi untuk yang ilegal, kami berharap kepada pihak kepolisian, Kemkominfo, OJK dan seluruh instansi yang terkait ya, hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Bapak Ibu masih terus tumbuh subur dan Indonesia belum lepas dari darurat pinjol. Hari ini masih banyak masyarakat kita yang dipermalukan dengan cara disebarkan data. Dan hari ini masih banyak juga ini aplikasi-aplikasi pinjol yang mengakses kontak ya. Hari ini OJK udah bilang ada 3 yang boleh diakses oleh aplikasi pinjol, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Jadi selebih dari situ nggak boleh kata OJK. Coba kalian cek dulu aplikasi pinjol kalian. Apakah mereka mengotorisasi lebih dari 3 yang diperbolehkan oleh pihak aplikasi OJK. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi, coba langsung cek legal stand.
aplikasi pinjol yang hari ini kalian sedang gunakan. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang penting kalian harus fokus untuk berbenah terlebih dahulu ya. Masalah utang pinjol ini akan kita selesaikan nanti ketika kita memang sudah mampu ya untuk melakukan penyicilan dan pembayaran di aplikasi-aplikasi mereka. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.